ruang cerita Dialano. Nah, ini tempat gue untuk bercerita. Gue mau cerita apa aja setelah gue. Terutama ya siang hari ini gue bersama dengan sahabat gue Agatha Suci, yang dimana susah banget gue dapetin schedule-nya. Gue tuh udah minta sama manajemennya dia tuh sebenarnya dari tahun 1999. Dia lebay banget, belum kenal lu anjing. Gue masih kecil juga kali. Ya bener, kita nggak ngerti sebenarnya berkomunikasi tahun 99. 99. Uci apa kabar, Ci? Baik darling, baik Aduh, banget. Ini dia ya teman-teman, Agatha Suci yang pernah meletus balanku. Aduh. Meletus dari sini Dia udah kan 2. Indonesian Idol. Iya. Tahun berapa tuh, Nek, waktu itu? 2004. 2004. Berarti lo awal banget ya? Yang pertama gue. Oh, yang pertama. Iya. Berarti lo udah tua ya sekarang ya? Tunggu, itu 17 tahun yang lalu, berarti kalau gue langsung kawin pada saat itu anak gue udah SMA. Iya benar. Iya. Iya benar. Tapi sekarang anak-anak umur berapa? Anak gue umur 10 dan 9. 10 dan 9. Ih, udah gede-gede ya, Bo. Ya, luar Anak biasa. gue udah mens nih, kemarin gue mix feeling banget loh, perasaan gue tuh campur aduk Kok pas muda gue. banget sih? Emang udah Katanya anak-anak gue kan berkebutuhan khusus dua-duanya. Nah katanya kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu, khususnya autism, memang akan lebih cepet. cepet. Oh gitu. Tapi adik gue- Normalnya kalau lo kapan? Gue umur 12 tahun, 12 tapi tahun. adik gue juga umur 10 tahun. 10 tahun. Which is gak apa-apa lah. Iya benar. Cuma kaget lu nya. Ya cuman sosialisasi gue ke anak gue itu loh yang Oh. harus gue pikirin. Kalau misalnya masalah menstruasinya sih nggak ada masalah. Cuman kan sosialisasi gimana cara gue nerangin. Oh ini tuh pakai pembalut apa segala macam. Secara anak gue autis ya Nek. Tapi ya sudah, semua juga pasti bisa berlalu. Iya betul. Bisa dijalankan. Dan again, Agatha Suci itu menurut gue dia salah satu sahabat gue yang bisa gue bilang perempuan yang sangat kuat. You are a strong woman, a strong mother, a strong friend. Ya, itu semuanya strong. Terus harusnya jadi hulk emang. Tapi everything about you tuh menurut gue lo adalah perempuan yang hebat. Karena di usia lo sekarang ini kan lo harus dealing with millennials people lah, ya kan, dunia usia gue sih sebenarnya bukan usia lo ya. Lo tuh masih millennials gak? Siapa gimana sih lo? Milenial akhir. Millennials akhir. Ya. Iya benar. Berarti lo ya udah deh, berarti gue ya. Kayaknya harus dealing yang tua dan yang muda gitu ya. Tapi ada satu hal memang yang kenapa pada akhirnya gue pengen banget ada Agatha Suci di ruang cerita Dialano, karena ceritanya Agatha tuh luar biasa. Gimana hunya? Tapi sebenarnya mungkin banyak sekali dari followers lo juga, karena lo juga sangat aktif sekali di media sosial, kenal banget siapa sih Agatha Suci dan seperti apa pengorbanan, senangnya, sedihnya. Mungkin bisa sering juga di-share lah, ya kan? Dan mungkin nggak sering banget, tapi ya followers lo tau lah. Karena followersnya Agatha Suci itu kebanyakan juga ibu-ibu muda yang dimana terinspirasi banget gitu sama lo dan suami lo Jeffrey yang sekarang ini lagi berbahasa China di ruangan sebelah sana. Oh, kejar waktu gue masuk ruangan situ, ruang makeup gue dia lagi duduk di bawahnya, gue gini, ya udah deh, nggak ngerti gue. Laki gue kan pedagang ya, semua bahasa bisa. Oh gitu ya, pantesan gue pengen, aduh kok gue nggak kenal. Apa jangan-jangan lo bawa bahasa pedagang tubuh dari juga bisa. Makanya biasanya kan nggak begitu dia kan, kalau datang-datang kan ya hey suka gitu. Serius gitu ya lagi Ini teleponnya. serius lagi teleponan pakai bahasa bukan bahasa Indonesia lagi. Nah, kalau untuk nanyain apa kabar udah lah ya, kan kita semuanya udah bisa lihat dari media sosial lo. Dengan this pandemic lah, gue rasa semua orang tadi gue juga ngobrol sama Patricia Gau, semua orang susah lah ya. Yang nggak punya lemak itu. Yang nggak punya lemak itu emang perempuan itu gila ya. Brengsek tuh nggak? Dunia tuh nggak adil kalau ngeliat dia. jadi ceritain dong, maksud gue what are you doing now? Kita tahu lo seorang ibu muda, 2 anak lo berkebutuhan khusus, 2 lo ya, dua-duanya, which is sebenarnya teman-teman ya di sini selalu gue kalau lagi bercerita di ruang cerita Dialano, gue tuh maunya memberikan inspirasi dan juga kekuatan, karena kebanyakan orang di luar sana, apalagi netizen sekarang ini kayaknya punya kekuatan si Maha Iya dan Maha Benar ini kan. Jadi maksudnya gue, apalagi dengan zamannya media sosial, di saat pandemi ini pun banyak
orang-orang yang menggunakan, memanfaatkan Ya. keadaan yang lagi susah, dunia lagi Betul, susah, betul. dan pada akhirnya banyak sekali juga yang kita kenal sebagai pengemis online. Iya, iya. Iya dong. Ya. Nggak tahu itu benar apa enggak ya. Nggak, gue juga tidak mau judge itu. Tapi somehow gue mendapatkan 2 orang sejauh ini yang benar-benar ketahuan memakai keadaan yang susah ini untuk minta-minta. Real kalau dari gue, karena ketahuan, tapi gue udah kirim uang. Setelah gue cari ternyata ya udahlah, itu bisa-bisanya mereka aja. But you are having a real life yang sebenarnya teman-teman di balik semua apa yang kalian mungkin tahu tentang Agatha Suci, dengan punya 2 orang anak, karena menurut gue kedua anak lo itu sangat bukan beban, tapi itu pekerjaan ibu rumah tangga yang tidak seperti biasanya. Gue tuh belum lama ini ketemu Justin Javier, salah satu teman gue di Host Insert, dan dia juga punya anak yang berkebutuhan khusus, ya kan? Dan strugglingnya mereka tuh sangat luar biasa juga, tapi jangka waktunya nggak selama elu. Maksudnya karena their anaknya masih babies gitu. Kalau lo kan udah, wah semuanya udah tahu nih teman-teman kan. Plus ditambah pandemi COVID-19. So, what are you doing now? How are you? Lo susah nggak sih? Dan di balik itu juga lo tuh sebenarnya tiba-tiba memutuskan, kan kita kenalnya lo tinggalnya di Jakarta Barat. Iya, iya, iya. Iya dong, di Puri, which is Agatha Suci tuh, rumahnya tuh walaupun waktu itu masih nggak gede-gede banget. Udah mulai lebay ngomongin nggak gede, waktu itu nggak gede, kan gue bilang nggak gede ya tetap rumahnya. nggak usah diomongin. Tapi rumah lo tuh udah tertata banget. Jadi semua tentang Agatha Suci tuh dia perempuan yang mungkin teman-teman nggak tahu ya, dia suka banget ngedekor, masak, perhatiin suami, 2 anaknya juga harus diperhatiin, mobilnya mewah ya. Kalau mobil udah harus, karena gue tahu lo tuh kayaknya harus mementingkan mobil ya. Gue nggak untuk mementingkan sebagai mobil. berkendara. Ngerti gue, dibandingkan mobil gue nggak bisa sampai ke lo dulu ya. Brengsek, gue stay sama BMW bukan. Oh iya. Cuma maksudnya gue, lo kok bernafas gitu. Oke, jadi gini. Kok bisa nafas lo tuh tertata gitu sampai sekarang. Gue tuh sampai suka bingung kalau ngeliat lo. Kadang gue mau nanya, kayak nggak kelihatan capek gitu ya? Kayak nggak capek, kayaknya lo nggak pernah sakit, which is gue dengar kemarin lo juga baru demam berdarah. Dan pada akhirnya gue gini, masa sih? Lo nggak ngelihat dari mana? Oh, gue pikir dia nggak pernah ada sakitnya ya. Ngerti nggak sih maksud gue nih? Dewa. Iya, jadi gimana? Coba. Gue udah panjang banget tuh tadi. Iya, sebenarnya sih mungkin sama ya. Semua orang punya strugglingnya masing-masing, apalagi di masa pandemi kayak gini. Cuman gue itu memang orangnya tertata, lo itu betul. Dan gue orangnya faith gue tuh gede. Iman ya? Iman gue gede, mungkin ya nggak kelihatan kali karena gue nggak beragama banget. Tapi faith gue gede sama... iman lo terhadap? Iman gue terhadap, ya maksudnya kepercayaan gue terhadap Tuhan. Tapi maksud gue iman lo terhadap apa? Keseluruhan hidup ini? Sama iman gue terhadap diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar gue. Kayak kenapa gue akhirnya pindah, ya gue ceritain dari awal ya, kenapa gue akhirnya pindah dari rumah gue yang gue udah pikir udah cukup nyaman. Karena memang nyaman sekali loh, Bo. Oh, makasih ya. Merubah itu nyaman sekali sebenarnya. Dan gue tuh seperti yang, masa sih nih orang mau pindah gitu. Coba cerita kenapa tuh pada akhirnya lo putuskan untuk pindah dari Puri gitu, ke lo pindah ke Kemang sekarang. Iya, karena memang gue harus keluar dari zona nyaman gue harus cari sekolah yang tepat untuk anak-anak gue, karena anak-anak gue berkebutuhan khusus, mereka nggak bisa sekolah di sekolah biasa, sekolah reguler. Jadi gue fight, terus begitu ternyata gue dapet slot di Jakarta Selatan, sekolahnya di Jagakarsa, dan gue harus nganterin setiap hari dari Puri. Nah, gue itu tipe ibu-ibu yang walaupun gue bekerja, gue akan bangun pagi untuk nganter anak gue sekolah. Karena gue mau itu menjadi kebiasaan dan gue melatih diri gue sendiri. Gue nggak mau lepas tanggung jawab begitu aja. Gue pengen punya, walaupun mungkin anak-anak belum tentu inget ya, tapi gue pengen punya memori setiap hari itu gue nganter anak gue sekolah dan gue jemput anak gue sekolah. Atau salah satu dari gue lah, misalnya Jeff. Kalau misalnya gue bener-bener nggak bisa ninggalin kerjaan gue, tapi kalau misalnya bisa gue pepet, gue pasti antar anak sekolah, gue cium mereka, gue doain mereka dengan cara gue sendiri ya. Lalu
ya udah gue olahraga, gue apa segala macem, gue tuh nggak pernah kongko nih. Memang gue tahu. Nggak, gue tahu memang lo bukan nggak suka kongko, tapi lo kayak nggak punya waktu untuk kongko. Iya, which ya itulah tadi kayaknya semua lo kerjain. Iya. Jadi kalau mau ketemu sama Agatha dan suaminya Jeff tuh ya paling ya kita ke rumahnya. Iya. Ya makan di sana dan pada Iya. akhirnya memang lo yang harus repot untuk menjadi makanan dong. nggak Namanya repot, juga. lebih banget deh. Iya benar. Setiap hari gue kasih makanan. Tapi gue paling seneng untuk bertamu ke rumah lo karena walaupun sekarang dengan lo pindah ke Kemang ini kan, gue tahu rumahnya masih ngontrak sekarang ini, iya. which dengan rumah yang ngontrak 2 tahun ya, Bo? Ini mau Setahun masuk ya? tahun ketiga. Gila ya, udah lama Jadi ya. tahun berakhirnya tuh Agustus tahun depan kalau nggak salah. Oh gitu ya? Terus udah gitu ke rumah yang gue beli ini yang di Kemang juga Di Kemang, lagi iya. dibangun. Jadi Tapi gua kan harus udah dari awal sebenarnya rumah itu dibeli sebelum lo ngontrak ini dong? Iya, gue udah beli rumah Iya ini kan, dulu, sebenarnya baru makanya gua lo pindah. untuk ngontrak. Betul betul. Dan rumah yang lo beli ini kan sebenarnya untuk melihat masa depan ya. Udah deh, you're going to be here with your kids sampai gede gitu kan maksudnya? Iya, I'm not going to move anymore. Gue rasa tuh Iya, kayak udah. ini akan jadi Kayak rumah. gede banget ya. Berapa Nggak gede. hektar ya, Bu? Aduh, nggak penting ya. Tapi tapi males, enggak, tapi bukan. Tapi maksudnya gue dengan rumah yang lo ngontrak sekarang ini aja ya teman-teman, itu rumahnya tuh lo tuh tata sedemikian rupa untuk bisa apa ya, cozy banget, nyaman banget, enak banget. Lo mau tidur, mau teman-teman datang, anak-anak mau main, plus ada kolam renang. Sebenarnya kalau mau dilihat rumah lo, gue belum sempat teman-teman ke sana ya sebenarnya, mau ke sana. Ya, ngomong aja lo. Ambisi too, you know, like super Oh ya, I busy. know, busy. Tapi kalau lihat dari Instagram lo tuh, rumah itu kan sebenarnya nggak modern-modern banget, makanya ya dong. Ya, rumah itu udah 30 tahun yang udah Bener 30 tahun dong. berdiri sih. Exactly. sebenarnya. Tapi karena itu di Kemang, gayanya ya orang bule seneng banget untuk tinggal di Kemang Jakarta Selatan dengan ya udahlah ya, dengan ada kolam renangnya lah gitu-gitu ya, Iya, cuma satu pohon-pohon, lantai. cuma satu lantai, gitu, dan kesibukan lo masak dan segala macam. Oke, oke terusin. Jadi maksudnya gue, lo akhirnya pindah ke Kemang untuk bisa mengurus anak-anak lo lebih intens lah ya. Iya, biar Karena anak-anak sekolahnya juga nggak diterimanya di sana. Iya. Emang nggak bisa terima sekolah inklusi. di Jakarta Barat? Bo, nggak gampang punya sekolah, ada sekolah inklusi. Ini anak gue tuh diterima di sekolah inklusi, yaitu sekolah yang punya departemen khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, nggak semua sekolah punya, dan ini adalah salah satu mungkin yang tertua kali ini, mungkin kayak salah satu pionir sekolah yang punya divisi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. That's the thing. Jadi gue pikir ketika gue dapat kesempatan anak gue bisa masuk, ini yang pertama dulu ya yang masuk ya, Tahlia tuh diterima. Terus ya biasa kan ya, tante kan orangnya Boy-boy? kan cepet. Boy belum dapat slot waktu itu. Oh, Nah, tapi sekarang udah sekolah ya? Udah, tapi online. Karena kan lagi pandemi. Jadi gini, itulah yang gue bilang kenapa faith gue gede, iman gue tuh emang besar. Jadi apapun yang gue lakukan, gue yakin gue bisa capai dan semuanya tercapai. Oh, puji Tuhan, amin ya. That's the Wow. gue suka baca buku about self help, about law of attraction and everything like that. And I think Mengajak bawah alam sadar lo juga ikut. betul, maksud Betul, gue. itu I believe that too. Ya lo percaya when Exactly. you believe somehow you will, kalau You kata will. lagu gitu loh. Jadi dan gue memang yang mencapai semua yang gue mau itu gue dapet. Tapi bukan gini, bukan keinginan gue kayak gue mau ini, gue mau beli. Gue jarang sih nih ya kayak beli. Kalau bilang gue pelit apa kalau Patricia gue pelit ya kan. Kalau gue tuh ya emang gue seneng aja, apapun yang gue seneng gue hasilkan uang, terus gue seneng ya udah gue beli Beliin, gitu loh. iya. Tapi dengan punya prioritas adalah nomor satu tuh anak-anak dulu, baru nanti gue gitu loh. Tapi ya gue kan banci atur ya. Banget. Kalau Patricia gue kan share ya kan, iya, dia kan iya. idola para banci. Kalau gue banci atur. Iya, banci atur. Jadi Lo ngatur dulu. Gue ngatur karena laki gue nggak mungkin ngatur. Betul, Laki gue harus setuju. gue atur juga. Benar. Jadi benar. semuanya di rumah tuh gue yang ngatur, seisi rumah supaya berjalannya enak, anak-anak makanannya semuanya diatur, apa segala macam karena mereka memang butuh itu. Lalu schedule apa segala macam gue atur. Jadi memang gue tuh bisa sambil ini udah mau tidur nih. Besok ada apa ya? Gue tuh nggak suka leftover food.
Oh, lu nggak suka makanan sisa ya? Gue nggak suka makanan sisa terus dibuang. Jadi? Jadi gue harus, lo bayangin ya, orang harusnya, Ci, lo cari kerjaan lain deh, apa yang dipikirin. Gue pokoknya lihat ada makanan sisa, gue harus bikin supaya besok itu bisa dibikin makanan apa ya, supaya makanan ini tidak kebuang gitu. Sampai segitunya nih. Itu gue. Gitu. Makanya bukan gue nggak mau dan nggak punya waktu untuk ngumpul-ngumpul, punya waktu. Well, you have your own priority. Yes, that's my priority, and I'm happy with that. Yeah, and I love to have my me time at home, alone, maybe without anybody else. Yes. Karena ternyata gue introvert. Oh, you're introvert ya? I'm introvert. Enggak kalau kedatangan gue ya sebenarnya ke rumah. Ya nggak apa-apa nih. Kalau gue datang bertamu ke tempat lo, mungkin lo bisa extrovert. Enggak. Jeffrey butuh itu. Gue hargai karena Jeffrey itu jadi gini, di masa pandemi ini orang stres, kenapa? Stres nggak ketemu orang kan? Exactly. Gue seneng deh. Ada gila-gilanya gak tuh? Gue sangat menikmati. Tapi memang tiap orang beda-beda kok. Iya. Setiap orang beda-beda. Tapi Jeffrey enggak. Jadi gue kasihan juga sih. Maksudnya makanya ketika Jeffrey butuh keluar atau Jeffrey butuh ada tamu dan segala macem, ya gue welcome gitu. Tapi kalau misalnya gue sendiri ditanyain, kamu nggak bosen Beb di rumah? Laki gue kan suka gitu. Kamu nggak bosen? Terus gue bilang gini, lu kayak baru kawin sama gue kemarin. Iya. Kalau bisa tapi gue percaya tuh Agatha Suci tuh introvert dan seneng banget di rumah, bahkan pandemi yang kayaknya ya udah lo di rumah aja, nggak kemana-mana, online school dan segala macem, lo sangat menikmati waktu itu dan itu terbukti gitu karena lo punya waktu untuk mikirin, bahkan gordeng lo tuh nggak kalau ukurannya kalau dia miring begini dia harus begitu gitu. Ngerti kan? Tempat duduk juga nih. Oke, kursi sudah, kalau lo kayak sekarang mungkin teman-teman ngelihat ruang tamu gue, bangku misalnya gue biru sana kan nyentuh nih ya sama pohon gue. Mungkin kalau dia tuh kenapa dia senang banget di rumah, dia bisa duduk aja gitu sendiri, terus dia bisa tatapin kursi sebelah sana, terus dia berdiri, dia atur gitu kursinya. Oke, harusnya begini. Gue terharu loh, kalau lo mengerti gue sekali. Gue ngerti banget loh. Gue ngerti banget loh. Sebelum lo live Instagram aja lo harus mengatur wine itu harus bagaimana. Tapi you know, that perfectionist kayak lo tuh sebenarnya plusnya tuh luar biasa menurut gue. Masa? Karena jadinya karya. Masa gitu? Masa? Jadinya karya loh. Oh gitu? Oh iya dong. Karena dengan lo bisa mendekor rumah dan every inch ya. Gue tuh sebenarnya, Ci, gue tuh juga adalah orang yang seneng banget mikirin, you know, ngutak-ngutik dan lain-lain sebenarnya gue. Tapi untuk kebandingin sama lo tuh orang yang gitu, yang every detailnya tuh gila. Aduh teman-teman, gue tuh tadinya pengen banget ya Mbak Tutut. Tadi gue udah ngomong sama produser, gue pengen banget dateng. Cuma gue pikir rumah lo yang baru ini mungkin akan jadi, kapan sih rumah baru lo jadinya? Tahun depan kali ya? Gue takut tuh, nggak ke rumah baru. Jadi? Gue nggak mau, gue nanti, ini berapa duit? Gue lancar lo. Enggak. Nggak mau gue. Lu suka gitu? Orang buta juga tahu. Pokoknya nggak. Orang cuma begini-begini udah tahu. 30 miliar. Gitu. Anjing. Enggak juga ya. Enggak, tapi enggak, cuma maksudnya gue, lo tuh you have a taste. Gimana taste? You have a taste. Lo tuh selera lo tuh apa ya? Emang maksudnya gue gini, lo seniman, lo bisa nyanyi, lo suka nyanyi. Lo sudah buktikan waktu di saat lo Indonesia Idol pertama. Lu juga sudah punya beberapa single dan salah satu singlenya juga yang sponsori juga kayaknya udah nama besar handphone lah apa segala macem gitu ya. Dan bagaimana lo juga membuat video klipnya lo, video musiknya lo memilih lagunya, semuanya, rumah lo apa dan ona dan ini. Tapi dibalik semua itu ya itu dia, lo punya lo punya bukan beban ya, tapi tanggung jawab yang begitu besar untuk membesarkan kedua anak lo. Betul. Nah, yang gue juga jadi penasaran di sini adalah, lo punya ketakutan nggak sih untuk dari semua yang lo punya, apa ketakutan paling besar lo gitu? Entah sekarang atau lo melihat ke depannya gitu. Lo percaya nggak percaya, I am fearless. Oh ya? Ya, jadi tidak ada satu hal pun yang gue takut di dunia ini. Gue tuh cuma takut akan Tuhan aja. Sama gue itu bukan takut ya. Jadi gue tuh percaya sistem tabur tuai. Iya. Ya, apa lo yang tabur, lo tanem, pasti lo tuai. Iya. Segampang itu aja, nggak usah lebih dari itu.
Jadi ini recently nih ada yang gue banyak denger nih ada orang yang suka ngomongin gue di belakang apa segala macam, tapi kan gue juga nggak peduli ya. I never care. Gue paling seneng diomongin di belakang. Berarti gue masih hidup kan, masih nafas gue. Ya, gini. Kalau enggak, ya basically gini. Bener gak? Ngomongin gue, please. Basically diomongin di Berarti gue masih eksis. Kalau enggak kan berarti gue udah di rumah pakai banci eksis. Iya dong. Jadi basically diomongin di belakang itu hal biasa. Iya. Tapi di fitnah itu kan hal yang aneh. Iya, oke. Pun gue nggak peduli. Kenapa ya? Gue tuh nggak ada, gue nggak kepengen clarify. Tapi waktu di saat lo mendengar itu di fitnah, lo tahu itu benar atau tidak nggak? Lo nggak temen sama gue? Ya udah. Gue gitu doang. Karena ya mungkin karena gue mengeset pikiran gue punya priority yaitu anak-anak gue, Jeffrey, nyokap bokap, ya my family lah. I have a very family yang begini banget gitu loh, yang support each other very much gitu loh. Kalau tadi gue denger Pat nggak cocok lah sama ibunya, kurang cocok apa segala macam. Nah gue tuh nggak ada begitu. Iya, gue kenal sekali tuh bokap nyokap lo tuh yang romantis ya, walaupun sampai tua gitu kan. Jadi ya mungkin itu adalah salah satu nilai plus gue tuh, I'm very lucky ya. Walaupun gini loh, kehidupan tuh tidak ada yang sempurna. Ya, cuman memang mungkin ketika makin dewasa, gue bisa menyikapinya dengan cara gue yang gue rasa itu adalah cara terbaik untuk mendewasakan gue secara psikologis. Gitu. Nah itu dia loh. Ini teman-teman ya, gue sedikit sebenarnya kayaknya ya. Bener. Tapi ini gue senang banget obrolan ini karena gue mau mengulik mungkin teman lo yang lain tidak pernah mau mengulik ini. Tapi kembali lagi tadi lo bilang bahwa dari semua your blessing. Dan lo tahu bahwa you are luckiest person lah ya. Yes, dan itu kan hak kita. Iya dong, Mm-hmm. itu hak kita untuk kita merasa bahwa kita tuh adalah orang paling beruntung atau tidak kan. Dan lo merasakan itu. But which lo sendiri pun tahu bahwa kedua anak lo itu, ya itu dia punya kebutuhan yang khusus. Dan ini ya teman-teman, maksudnya berapa tahun kayak 10 dan Boboy 9 ya, 10 tahun ya, Bo. Dan gue tuh tahu banget berkebutuhan khusus tuh it's not cheap, nggak murah. You know, semua, mau mainannya, mau yang ngejagain, mau obatnya, terapinya, sekolahnya. Ya, dan ini dua-duanya. Gue inget banget waktu di saat adik gue pertama kali punya anak yang kedua, gue ada di sana dan gue nggak gendong pernah tinggal sama gue. Gue nggak tahan setelah seminggu, gak usah di gue lagi deh ya gitu kan, karena mungkin gue juga nggak terbiasa. Tapi wow, selama seminggu itu tuh gue harus juga menjadi ibu dan bapak buat si keponakan gue yang harus tidur bangun sementara gue harus kerja. Bo, lu tuh 10 years loh, 10 tahun. Ya, jadi seorang ibu yang bukan cuma ngurusin 2 anak, tapi semua, uang, suami, rumah, kebersihan, semua, sampai buku miring juga lo pikirin, Nek. Makanya gak sih? Maksudnya gue gini, ini khususnya buat semua penonton gue ya, gue cuma, kita kulik sama-sama, rahasianya apa dan apakah di saat lo duduk diem sendiri di dalam rumah lo, di ruang tamu, apakah lo seperti yang gini, gue tuh capek sebenarnya misalnya, atau lo melihat, aduh gimana ya masa depan anak-anak gue nanti, kalau you never know besok gimana, apalagi dengan pandemi ini, usia tuh kayak kacang goreng, Nek. Lo nggak tahu, kita nggak tahu, lo bahkan mungkin bisa jadi ini obrolan kita yang terakhir, we never know. Dan tiba-tiba besok lo ngedapetin kabar gue udah nggak ada gitu ya. Itu juga bisa terjadi sama your family. Ya ini iya dong. Ya jadi omongan lo ini udah gue pikir udah menjadi pikiran gue dari 10 tahun yang lalu. Jadi I've been through that. Jadi menurut gue gini, sama seperti pandemi ini. Makanya gue tidak pernah punya long term plan. I live today to the fullest. You live today to the fullest. Yes, I live today to the fullest. Jadi gua nggak capek-capek mikirin nanti, gua pikirin hari ini apa yang bisa gua kerjakan, bisa gue selesaikan semua kerjaan apa segala macam. Orang bisa bilang deh gua perfectionist atau apa, I'm not a
perfectionist and I'm not trying to be a perfectionist person, no, not at all. Because I care. Gitu loh. Kenapa gue demen rapiin rumah? I care about people who live inside. Terus gue juga berasa kalau misalnya ketika lo tinggal di rumah terus rumah lo rapi, lo juga jadi enak kan gitu loh. Terus apapun ada, gue ya demi suami gue kan orangnya ya maksudnya gini, kok nggak ada ini dia nggak bisa tuh. Ya udah semuanya gue siapin, makan gue pikirin apa segala macem, lo mau makan apa, lo lagi diet, gue susun menunya, lo jangan sedih. Gue begitu orangnya. Tapi basically kalau lo bilang ya gue suka nyanyi, enggak juga. Sebagai penyanyi itu I like to make people happy and I know people are happy to see me singing. They are happy gitu loh. Misalnya kayak terus lihat gue perform atau apa happy, gue tuh seneng banget bikin orang happy apapun itu alasannya. Nah kalau menyangkut anak-anak gue yang berkebutuhan khusus, gue sama Jeffrey tuh dari dulu udah sangat let go. Artinya kepikiran nggak sama lo kalau gimana kalau gue udah yang duluan nggak ada, sementara anak-anak gue misalnya ya, kepikiran nggak itu? Udah lewat banget sekitar 10 tahun yang lalu. Dan pengaturan apa tuh? What's your plan? Kalau misalnya, I'm sorry if I ask you this ya, tapi kita bicara tentang reality aja gitu. Yes. Karena kan sekarang ini mungkin lo adalah the super power human di dalam rumah tangga lo. Iya dong. Gue nggak kebayang kalau Jeffrey nggak ada lo, apalagi kalau anak-anak nggak ada lo gitu. Ya gimana ya? Gini, basically memang makanya gue bilang gue tuh lucky, gue punya support system yang bagus. Even orang-orang yang kerja di rumah gue itu semuanya sangat baik, gue nggak pernah punya masalah sama mereka. Kerjanya udah pada lama, terus kita saling menghormati, tidak ada tuh yang namanya urusan inu lah. Nggak ada, Nek. Gue tuh nggak pernah ada punya drama itu. Mungkin karena memang pembawaan gue yang tegas dan apa adanya dan straightforward. Mungkin ya gitu loh. Dan gue tuh tidak pernah, gue jarang sekali marah, Nek. Menurut gue hal-hal yang tidak perlu gue marah tidak perlu. Kalau misalnya nih, kalau orang kan bisa nih ketinggalan, aduh kok ketinggalan lagi sih, udah dibilangin gitu-gitu. Nah gue nggak bisa begitu. Gue akan bilang, oke, nggak apa-apa, lain kali coba diingat. Ketinggalan lagi nih, gue akan bilang, mungkin kita cari cara lain. Bagaimana kalau dicatat? What do you need? You need a blackboard or apa gitu-gitu untuk buat ingetin? Gak apa-apa, I will provide you. Ketinggalan lagi, mungkin gua kasih lagi ginkgo biloba ya, Nek. Vitamin otak kan, Nek. Vitamin otak. Lo maksud gua gini, lain lagi ceritanya ya. Marah enggak, tapi langsung ke penyakitnya ya. Maksud gua gini, benar. karena nggak ada gunanya lo marah tanpa lo kasih solusi. Menurut gua gini, segala sesuatunya itu adalah nggak penting lo itu jadi emotional or whatever, but you try to find a way out gitu loh, for both of us gitu loh, misalnya or for you or for me or for orang-orang rumah gitu kerja, mereka pasti punya kekurangan, gue juga sebagai bos punya kekurangan, tapi ya itu gue tuh nggak pernah punya masalah sama orang kerja gue baik, itu satu support system gue. Kedua adalah acceptance gue besar terhadap diri sendiri. Nah lo lihat aja ya, Nek, berapa kali lo suruh gue botox, dengan percaya diri gue bilang kagak. Padahal lines gue tuh udah banyak banget. Betul. Gitu loh. Maksudnya penerimaan diri, acceptance. Jadi bukan berarti gue sok kecakapan, enggak gitu loh. Banyak yang salah di diri gue, iya. Angle gue cuman kiri begitu. makanya gue minta duduk di sini. Iya ember, iya kan. Angle gue kiri gitu loh, terus gitu gue punya rahang miring apa segala macem. Kalau secara physically gue menerima diri gue apa adanya. Ya seada-adanya aja, hidung gue begini ya sudah gitu, apa segala macam. Gue di usia 36 tahun gue punya flek, it's okay buat gue karena memang gue senang berjemur. Jadi acceptance gue tuh besar dan gue menikmati setiap hal kecil yang ada di dalam hidup gue. Pencapaian kecil yang anak gue bikin, itu anak gue sih yang ngajarin ya. Mungkin karena gue punya anak-anak berkebutuhan khusus, mereka punya pencapaian sekecil apapun tuh gue berasa it's a big thing. Dan gue suka banget praise pencapaian orang-orang, termasuk laki gue. Misalnya laki gue bilang gini, "Mah, aku turun 2 kilo," misalnya lagi pengen turunin berat badan gitu ya, kayak lo kan udah cakep banget itu, turun 12 kilo nih. 12 kilo. Gila. Terus gue bilang gini, bagus. Sebenarnya you look good anytime,
Ya, I adore you, mau bentuknya kayak apa, tapi if you want to mau turunin berat badan and you happy udah 2 kilo turun, aku support. Mau makan apa nih supaya supaya lebih banyak protein, menghindari karbo atau apa? Gue orangnya begitu. Ya kan, karena kan gue seneng kasih solusi. Ya gitu loh, instead of kayak lo kok gemuk banget sih. Berarti lo banci solusi ya? Gue banci solusi. Lo Oke, kok gemuk banci banget solusi. sih? Turunin dong berat badan lo. Ya lo ngomong begitu apa gunanya nih? Ya kan itu kan kena langsung lo berikan lah itu kan orang solusi kena itu. mental ya nih ya. Yes, Mungkin yes, karena gue yes, sekolah yes. komunikasi juga gitu Yes, ya. yes, yes, Jadi yes. cara gue berkomunikasi itu ada lah gitu loh, agak cara-caranya gitu. Nah itu yang gue lakukan. Sama mungkin gue berkomunikasi dengan diri gue sendiri. Luckily juga sampai saat ini gue belum butuh bantuan expert. Maksudnya gini, orang kan secara psikologis gak mungkin lah gak terganggu ya dengan hal-hal yang terjadi di kehidupan gue tuh. Gue banyak sekali hal. I'm quite introvert, jadi gue tidak suka menceritakan kepahitan gue di luar. Tidak ada satu orang pun yang tahu kepahitan yang gue punya. Gue seneng aja Karena? healing sendiri. Gak tahu menurut gue. Oke. Apa ya kehidupan tuh? Lo seneng untuk healing, sembuh sendiri aja? Sembuh sendiri. Bagi gue itu yang pengen gue share adalah happiness. Bukan gara-gara orang ngelihat gue biar happy terus, it's not like that gitu loh. Tapi ketika kita ada permasalahan pribadi yang sangat mendalam apa segala macem, gue tuh nggak kepengen orang lain tahu. Gue pengen gue beresin sendiri, terus gitu gue accept, gue heal, gue move on. Dan itu jadinya tidak akan mempengaruhi cycle di keluarga. Jeffrey juga aman ya, karena kan Jeffrey lebih sensi dari gue, lebih pasti cong. ya. Kan dia bilang dia congnya ada, lakinya Bukan juga ada. lagi ya. Ya kan, Bener. congnya dapet, lakinya juga dapet. Jeffrey bener. itu lebih perasa gitu. Sementara karena gue seneng ngebalance segala sesuatunya, ya gue akhirnya jadi yang lebih oke, karena lo lebih perasa. Gue yang kalau gue punya rasa gue di dalam, gue kalau nangis nggak ada orang lihat nih. Di kamar mandi nyalain shower, gue nangis kenceng-kencengnya, gue dengerin lagu sekenceng-kencengnya, udah gue keluar biasa aja. Kalau gue lagi capek banget. Oke. Dan gue nggak akan share capek gue ke orang lain, kayak menurut gue ya. This is very typical of introvert Yeah, person ya. Very introvert. Very introvert. Basically I'm very introvert. Gue kawin sama Jeffrey Tapi tuh bagus, beradaptasi. I'm sorry. Ya. Tapi bagus apa yang kita dengarkan dari seorang introvert ya, introvert sejati. Bagusnya adalah dari ceritanya Suci, in the end lo bisa merasakan heal-nya dan move on untuk menjalankan solusinya. Ya. Tapi ada juga banyak orang introvert, apalagi perempuan-perempuan, dia nggak bisa menceritakan atau dia tidak mau menceritakannya. Istilah lainnya membuang sampahnya keluar, jadi dia buang sampah ke diri dia sendiri, tapi dia nggak bisa meredamnya, apalagi Nggak bisa recycle, apalagi menjalankan to the next life ya. Pada akhirnya jadilah gila, pada akhirnya I'm sorry ya, maksudnya gila tuh dalam arti kata bukan crazy, tapi bisa jadi pada akhirnya bipolar lah, dong. Itu bisa menjadi, menurut gue itu menjadi salah satu akibat dari si sebab introvert yang tidak menjalankan solusinya. Nah, ini kita bisa jadi sama-sama contoh ya teman-teman perempuan Eike, perempuan gue di ruang cerita Delano. Tapi kita belajar sama-sama dari Agatha Suci seharusnya karena memang yang paling ditakuti dari orang introvert adalah si akibatnya, yang dia bisa jadi bipolar, dia bisa jadi crazy, dia bisa bisa melakukan hal-hal yang tidak baik loh sebenarnya di luar sana, atau dia pada akhirnya membuat keputusan untuk berbuat sesuatu yang tidak seharusnya atau tidak mulia atau tidak benar. Iya dong. Dibandingkan orang extrovert. Karena gue extrovert. Ya, as you know that, ya. Gue bisa, gue bisa telepon Uci, gue bilang, gue tuh nggak bisa gitu. Atau kalau ketemu pasti harus ada omongan dari gue dan gue harus ngomong. Dan gue tuh adalah tipikal orang kalau gue nggak ngomong, gue pasti gila. Sama laki gue. Oh, sama kayak Jeffrey. Sama harus gue ngomong, perasaan gue harus gue kasih tahu, gue suka gue harus kasih tahu, gue harus kasih lihat, gue nggak suka gue nggak bisa bikin nggak seperti
suka gitu, kayak kelihatan Iya. banget gue orangnya sebenarnya. Iya, ya sebenarnya gini, kalau gue nggak suka, gue akan nggak bisa bikin kelihatan suka. Oh iya iya. Iya. Tapi apa ya, gue tuh kan karena orangnya straightforward, jadi udah mix nih. Iya, sebenarnya maksud hidup gue kayak lo bilang, lo nangis, lo bisa nangis sendirian, jangan sampai orang lain tahu. Oh, Iya, Karen iya, iya. Delano, no. Nangis, people has to know that I'm crying. Put it in the Iya YouTube kan? channel ya, kayak gue tuh Gue bisa gitu. Karena menurut gue, when I cry, so expensive. Like people has to know that I'm sad gitu. Cuma maksudnya gue itu hebat ya lo. Dan ternyata kita apa yang gue kulik tentang Agatha Suci bisa kita lihat ya. Dan benar ternyata memang hebatnya lo di situ. Tidak semua orang bisa balance that. Iya, itu iya. Dan gue rasa lo hampir sempurna deh, to balance ya. Bukan hidup sempurna, balancing ya, hampir sempurna. Karena balancing dalam hidup tuh yang paling susah loh, Ci. Ya itu susah banget. Oh, itu susah sekali, susah Ci. banget. Itu susah banget. When you have to love ya suami lo, love your kids, love yourself, Yes. dengan apa yang lo mau, lo ngejalanin hobi lo mungkin ya, your me time. Yeah. Apapun, shopping gitu ya, shopping kan well of course, which sebenarnya itu yang for to the next. Don't start. Bangsat. Karena Kayak untung YouTube gue bisa keluar bangsat gue. karena teman-teman ya, ini juga sebenarnya yang gue juga agak penasaran. Uci dan sebenarnya sama suaminya, tapi suaminya juga masih pakai bahasa Cina nih terdengar sampai sekarang. Nggak berhenti-berhenti loh, Jeff. Jadi maksudnya gue, yang gue pengen tanya adalah, hebat banget loh ya berdua gitu. Ya. Banyak sekali loh duitnya kalian. Tai, gue pikir apaan? Lo nggak, bukan maksudnya gue tuh adalah, gue tuh, karena gue adalah dari orang fashion, so I know branded stuffs ya. Well, name it, Louis Vuitton, Chanel, Hermes, everything. Lo punya semuanya. Dan maksudnya gue sampai baju ikat pinggang kelihatan Valentino Gue karena mau it's tidur V. deh, gue mau tidur. Maksudnya gue jam tangan lo. Dan gue tahu sekali Agatha Suci kalau waktu di saat gue buka wardrobe-nya, makanya aduh gue tuh puji Tuhan banget karena pandemi sekarang di Jakarta tinggal 103 orang, which sebentar lagi sebelum rumahnya Agatha Suci selesai, kita harus ke Gak boleh kontrakannya house dia. tour. No house tour. Gak boleh datang boleh, tapi gak boleh bawa kamera ya. Kenapa lo? Gak mau, gue gak mau. Ih, dulu boleh di rumah lo di Puri. Ya udah gue kesian sama lu, gue gak tega, gue baru kenal. Ini sekarang gue udah kenal. Lu udah tau gue introvert. Bo, jangan. tapi yang Kesian. sekarang dan yang gue bingung yang waktu gue liat di story lo, kok nih orang bisa-bisanya bikin lemari baru ya, lemari yang gue nggak ngerti naroknya juga gimana karena zigzag apa sih miring begitu, tapi dia taruh lah si sepatunya dia miring nih, ini lemarinya miring begitu, gue udah nggak ngerti desainnya gimana, dia bikin lah begitu, bem dengan mewahnya. Gue langsung mikir, nih orang bikin lemari sepatu kayak gini karena dia sudah perkirakan bakalan di rumah baru atau cuma di rumah itu? Atau gimana sih? Atau cuma untuk rumahnya sepatu-sepatu lo itu? Apa bagaimana sih, Dek? Gue tuh sampai gini. Oke, karena jarang sekali. Aduh, gue minum dulu deh ya. Gue begini, gue sialan. Kenapa harus ada asar, ada tulisan? Cuma maksudnya gue gini ya, teman-teman. Maksudnya gue gini. Kenapa? Karena I love to share sukses dengan caranya orang lain berbeda-beda. Tapi menurut gue, teman gue satu ini tuh sukses. Kenapa? Ada orang yang punya nama lebih besar dari lo. Menurut gue nggak sesukses lo. Menurut gue. Ngerti gak? Nama lo bisa besar, tapi I don't think the happiness, barang yang punya lah, apa segala macam tuh. Ya, and again, kita nggak bisa membandingkan hidup kita sama orang lain. Betul. But somehow kita bisa melihat orang yang di luar, lo bisa kelihatan kayaknya nama lo gede banget, tapi sebenarnya you're not happy, man. Oh, ya. Tapi kalau lo tuh I'm so sorry. bisa dikatakan I'm sorry, Agatha Suci kan sudah agak tenggelam ya. Indonesia Idol-nya juga dari tahun 2005, 2004. Which sekarang kita punya Lyodra lah, apa segala macam. Dan buat teman-teman Indonesia Idol yang kemarin-kemarin, lo lawas lah ya kehitungnya kan. Iya, itu gue bilang gue bisa punya anak SMA. Jadi maksudnya, iya 19. kan. Jadi untuk benar-benar berperang sama mereka ya somehow kayak agak sempit lah ya. Apalagi sekarang anak-anak Indonesia Idol yang sekarang kan udah keren-keren banget. Lo tuh kayak udah nggak ada apa-apanya ya. Tapi itu yang gue nggak Iya lakukan. sih. Iya justru karena lo tidak melakukan itu, gue cuma penasaran banyak banget duit lo, Nek. Lo nyanyi off air jarang. Sering. Oh, sering ya? Sekarang kan lagi pandemi nggak nyanyi off air. Apalagi, maksudnya gue apalagi pandemi. Ngerti kan? Gue And again, tadi kan Agatha Suci bilang teman-teman bahwa
lu tuh nyanyi karena lu senang untuk membuat orang lain senang. Berarti kan it's not the cuan first. It's not the money. It's not the money. Ya. Ya artinya adalah nggak banyak-banyak banget sebenarnya off air lo dibandingkan penyanyi-penyanyi yang lain. Dan maksudnya gue gini, tapi duit lo tuh banyak. Gue boleh minum air ini nggak sih? Bukan. Sekarang gini ya teman-teman. Kalau kalian harus tahu ada satu lukisan. Udah. Waktu gue bikin rumah gue Udah ini. deh, jangan. Gue sengaja, dengerin ya, gue sengaja ya Bangsa. kameramen, halo Raju, lo dengerin gue. Gue sengaja telepon Yam. dia, gue bilang gini, hey, karena ada satu lukisan di rumahnya Agatha Suci dulu di Puri. Udah lewat waktunya, Ada satu gua mau lukisan, pulang nih. enggak lo nggak boleh pulang, gue belum selesai. Ada satu lukisan gede ya teman-teman, gede lukisannya. Waktu itu sih memang karena seukuran dengan temboknya, warnanya biru, terus ada lukisannya ikan di laut, gede banget ikannya. And gue suka banget dan ternyata pesannya tuh bagus banget di situ. Apa gimana nih pesannya? Judulnya Berkah. Judulnya Berkah. I love that lukisan dan menurut gue lukisan itu punya energi loh, Bo. Iya sangat. Iya, Jadi iya. gini, mendingan gue ceritain dari sisi sentimentalnya sebelum lu mengulik gue tentang hal-hal yang nggak penting, oke? Jadi gini, nggak mau, gue nggak mau. Jadi gini, secara sentimental, Jeffrey itu kan an art dealer. Yes, He's I an art know. dealer. Dia tuh suka koleksi art. dan- Jualan lukisan jualan lah, lukisan, barter lah, apa trade lah dan lain-lain. Ya, dan juga patung apa segala macam. Ya. Dan memang gue juga suka gitu loh. Gue suka. Jadi gini, kalau misalnya ditanya penghasilan gue ya mungkin nggak sebesar yang lo sebutkan siapa apa segala macam, but I like to invest my money. I don't spend them Dari like- dulu? Dari dulu. Maksudnya invest di platform investasi atau dalam bentuk beli rumah-rumah? Ya platform properti. investasi ada, tapi gue nggak beli properti karena menurut gue itu bukan. Oh, lo mainan apa sih? Ya, Agak kok. penasaran deh. Maksudnya gue kalau lo kaya jangan kaya sendirian dong. Gila. Enggak, soalnya maksudnya gue kaya banget gitu loh tuh. Nggak kaya Iya, banget iya, gitu. oke. Kenapa Menurut sih orang gue. ngerasa gue kaya banget? Enggak, menurut gue dong. Terus lalu. Malu lah sama orang Iya, kaya enggak. nanti kalau lo ngomong gitu. Enggak, udah pantas dijajarin. Lalu. Jadi I spend my money wisely karena kan gini, gue punya anak-anak berkebutuhan khusus. Tadinya aja ketika Lu nggak wisely loh, Bo. wisely, Bo, lo denger dulu. Oh, Jadi oke. gue itu Nggak, karena maksudnya gue, dia bisa bilang wisely. Tapi gini ya, yang membuat gue gini, anak-anaknya berkebutuhan khusus loh. Itu kalau mau ditotal-total untuk anak-anak aja, Udah, nggak usah for sebut. 10 years tuh gede ya banget. gini. Itu Buat kan- elu pribadi, Jeffrey, rumah, pembantu ada 10. Berapa sih? Udah gak usah sebut yang aneh. Jadi gini, Supir, mobil mewah. bangsat ya. Mobil mewah tuh nggak satu loh, satu karena brand ambassador ya, tapi kan yang lain masih ada yang belum kelihatan. Gak boleh, gue Pagar pakai remote. Gue harus pakai satu brand itu. Oh iya, satu brand itu. Ya, semua satu BMW. Gue harus pakai itu. Iya, Jadi nggak which semua is yang- I'm going to buy BMW. Yeay! Amin. Which is terus. BMW is a very good investment. Oh yes, of course. Jadi kalau misalnya ditanya seperti itu, gue tuh memang tipe orang yang gini, live my life to the fullest, itu betul. Tapi gue juga spend my money wisely. Jadi kalau misalnya duit, gue senang ngelipet gitu loh. Ya kayak Ngelipet tuh gimana sih? jadi Nggak dilipet ngerti aja. nih yang nonton. Ya diinvest sih apapun dalam bentuk apapun gitu loh. Apa kayak emas? Ya bisa salah satu. Diamonds. Gue punya diamonds, gue gak suka. Oh iya, lu Gua nggak suka diamonds ya? Gue gak suka, Oh, lu pakai tuh ini perhiasan. lukisan, jam tangan, lu ya? Ya ada, tapi tidak juga. Nggak Ya paling terlalu ya? berapa duit sih nih? Apa sih? Investasi ya, apa? Apa aja. Kalau sekarang laki gue lagi demen main kripto. Apa tuh? Gue juga main kripto. Robot ya? Iya. Oh iya, gue juga lagi mikir mau gabung sih sebenarnya. Itu Gue bisa diajarin dong sama lo, nanti sama Jeffrey ya. sama Jeffrey ya. Soalnya dia lumayan tuh untungnya Iya. banyak gitu kan buat bangun rumah ya nih. Iya benar. Jadi gue juga bingung. Nah itu makanya gue bilang gue live by faith. Pada saat itu gue nggak ada, tapi seiring berjalannya waktu karena gue yakin. Ya karena gue ingat waktu lo mau jual rumah lo di Puri itu kan kalau nggak salah sekitar 7M apa 9M ya, gue lupa waktu itu. Tapi dia harus beli Gue rumah. males banget kalau dia sebut-sebut angka begini, tau gak sih? Tapi dia harus beli rumah jelek yang dia harus bongkar
gitu semuanya itu dengan harga 15 M. Rumahnya masih bagus. Apa 20 M ya, gue lupa deh. Nggak penting lah, pokoknya 15 M. pokoknya ada kenaikan. Oh, drastis naiknya sebenarnya dari harga yang rumah yang dijual. Tapi Nggak ada. tapi rumah lo Nggak ada, tapi pokoknya rumah lo ingat, di rumah karena nggak boleh ke rumah gue bawa-bawa tapi beginian. tapi rumah lo di Puri itu value-nya aja udah gede. Sekarang pindah ke Kemang, lebih gede lagi value-nya karena memang harus direnovasi. Dan gue penasaran banget jadinya kayak apa. Kalau sampai lo nggak undang, nggak apa-apa karena gue akan datang dengan sendirinya. Lo nggak bukain pagar, gue loncat. Nggak bisa. Karena gue pengen tahu kolam renang lo tuh dibuat. Gue tahu arsiteknya, gue tahu arsitek lo yang buat. Oke. Nggak penting. Udah. Tapi arsitek lo aja buat hotel Diamond bintang 5 di Bali gitu. Jadi, nah itu mungkin karena memang gue tuh seneng banget segala sesuatu tentang Gue seneng deh kalau punya temen-temen tuh kayak sukses semua. Patricia Gau juga, rumahnya. Lo tau nggak nanti arsiteknya? Arsitek rumahnya dia. Gue nggak mau nanya, gue takut ditanya. Lo juga, tapi lo lebih mahal nih arsiteknya. Nggak usah begitu gue tahu banget Nggak. arsitek nama-nama arsitek yang punya harga gue tahu banget. Rumah gue arsiteknya ternyata nomor 3, Beb. Jadi nomor 1 dipegang lu, nomor 2 Patricia gue 3 lo. Boleh diam nggak? Iya. Terus. Lalu gue tuh paling takut. investasi. Ya apalah, pokoknya gini. Duit lo berlipat-lipat. Ya. Lo sama juga sama Cici Patricia Go juga betul, gitu tuh. betul. Investasi. Ya, gue ada gue belanja tapi dengan belanja yang Karena lo fashion update banget loh. Gue nggak Ikat update pinggang dong. tiba-tiba, Dolce lagi keluar baru, bum, ada. Enggak, lu ngarang. Yang benar lebih. Itu agak ngarang. Lo agak ngarang. Cuma lo ngarang. Iya, tapi lo tuh lebih berani dibandingkan Patricia Gau memang. Iya, karena gue tahu. Jadi gini, gue tuh laki, kan gue bilang gue laki. Bener. Jadi dari tahun 2000, gue lagi lahir anak gue pertama tuh. Dari tahun 2010 mungkin 2011 gue tuh udah pakai Birkin bag. Ih gila ya. Birkin bag tuh gue udah pakai gitu. Ya kalau orang mah dari tahun 70-an kali udah pakai Birkin bag. Iya, karena lahirnya kan lama. Gue 2000-an. Iya bener. Cuma gitu. kan maksudnya gue kalau lo sebut tadi tanggal, tahunnya, itu tuh, wow, tahun itu tuh orang Indonesia nggak tahu Birkin, Beb. Iya. Gue bukan Taunya masalah Birkin. Nggak tahu Birkin. atau bake itu. Iya, jadi kalau lo udah pakai tuh Birkin, berarti lo orang kayak lama Bukan. ya, Bo? Oh, bukan ya? Salah lagi. Bukan, tetap. Jadi kenapa gue pakai Birkin bag? Gue tuh aware orangnya, karena gue tahu, gue denger nih, ini bisa jadi investasi yang baik, apa segala macam. Dan gue pakai tas, gue nggak pernah pakai tas gue jadinya nggak ada value ya. Jadi semua yang gue pakai jadinya lebih mahal dan gue jual gue untung. Itu. Nah makanya kenapa gue seneng banget, gue paling seneng tuh punya teman-teman Chinese ya, keturunan Chinese. Tapi bokap gue kerja sama company Chinese tuh lama sekali loh. Dan lo tahu kan mereka tuh kayak apa. Yes. Jadi gue tidak akan menginvestasikan uang gue tuh ke. Jadi gini, bukan gara-gara gue pakai Birkin. It's not like that. I don't care gue mau pakai tas kanvas yang jelek-jelek. Ya gue yang penting tuh utility. Jadi misalnya gini, hal kecil deh. Gue kan seneng banget nih tentang perabotan rumah dan segala macam. I know where to put my money. Misalnya gue suka masak, gue akan beli kompor yang bagus buat gue. Ya, yang kalau misalnya gue yang nggak penting-penting banget nih misalnya. Nggak usah. Kalau misalnya yang gue pakai, gue pikir ini harus pakainya sustainable, harus tahan lama, gue beli yang bagus. Gue beli yang mahal. Tapi kalau misalnya enggak. Dan gue nggak pernah tuh beli perintilan. Lo tau, gue pernah ke Hong Kong sama nyokap gue, ini girls trip. Karena nyokap gue saudaranya ada di Hong Kong. Gue, nyokap gue, adik gue bertiga dong nih. Yang nggak belanja siapa? Gue. Perintilan apalah, kan adek gue tuh bener beli masker, beli apa. Iya, adek lo ya. Sampai sekarang ya deh, ya iya, kan. Bener. Shopee, ini boleh sebut ya? Bener, nah, nanti boleh diedit lah ya kalau misalnya. Shopee, Topet, apa you name it, semuanya dia tuh belanja barang-barang kecil gitu ya. Gue enggak, gue cuma beli 1 pasang sepatu Prada, that's it. Gue pulang cuma dengan itu. Gak ada gue beli baju, beli apa. Bo, lo bisa percaya gue tuh tidak pernah beli baju. Gue jarang sekali beli baju. Lah ini lo pakai baju lo, Bo? Ya kemeja gue ini aja ulang-ulang warna-warni. Enggak juga, lo kadang-kadang suka berendah lo, Nek. Ya, kan? Gue kan pernah masuk ke dalam lo punya walk-in closet. Ya enggak ya, tapi kan maksudnya gini loh, baju-baju gue itu bukan kayak baju-baju yang maksudnya gini, gue takut salah ngomong. Yang branded, baju-baju branded. Ada. Gue pernah lihat lo kadang-kadang suka ini deh.
Ada, lo punya semua, gue tahu. Tunggu, gue takut salah ngomong. Ada. Tapi kan itu tapi gue anggap sebagai investasi. Itu bisa jadi klasik, bisa jadi vintage and everything gitu loh. Sama seperti Chanel bag or Birkin bag itu kan bisa jadi. Jangan salah, gue pernah beli vintage Chanel bag, gue untung jual banyak gitu. Jadi duit gue tuh begitu. Gue bukan beli. Pinter di situ ya. Iya, gue bukan beli. I'm not buying the bag, I'm buying the investment. You're buying the investment. Tapi itu sebenarnya apa yang dikatakan Agatha Suci itu salah satu ciri-ciri milioner. They're buying investment. They're not buying the style, they're not buying the fashion thing, the trend. They're buying investment. Itu adalah ciri. Bonusnya itu, bonusnya the style. Ya, lo kan bisa pakai apa segala macem. Tapi abis itu lo bisa jual lagi. Pantesan lo sekarang jadi milioner ya, Beb. It's okay, fine. It's good, nice to meet you. I love when my friends jadi milioner. Karena menurut gue lo adalah salah satu lulusan dari Indonesia Idol yang sangat sukses. Oh gitu. Maksudnya sukses. Oh gitu. Bukan penyanyinya ya, maksudnya hidup lo tuh. Enggak. Penyanyinya hebat. Karena sebenarnya maksud gue gini, lagu-lagu lo tuh enak. Lo tuh punya khas ya, ciri khas di saat lo bernyanyi, suara lo tuh easy listening, berat. Tapi kalau didengerin terus muak sih. Enggak. Cuma lo tuh adalah, menurut gue lagu-lagu lo itu yang akan terus dari zaman ke zaman akan orang bisa menikmatinya dengan mudah. Nah itu lagu lo. Itu yang terjadi di kehidupan gue. Gue memang suka segala sesuatu yang sustainable. Yeah. Jadi apapun tuh gue everlasting. Yeah. Apapun. Which is itu yang lo lakukan sama lagu-lagu lo juga. Sama lagu gue. Tapi gini, kalau masalah karir, bukan berarti gue nggak mau jadi ngetop gitu ya. Tapi emang gue let it go. Dari awal gue nggak ngejar itu, Ren. Oh, apa yang lo kejar? Duit aja yang nyari gue, bukan gue yang nyari duit. Nah itu lagi, itu kan ciri-cirinya orang milioner ya. Gue pengen duit yang datang. Sebenarnya teman-teman harus belajar dari perempuan satu ini ya. Karena apa semua kalau teman-teman ngikutin obrolan ini sebenarnya semua ciri-ciri milioner tuh ya begini. Jadi kalau kalian mau contoh boleh. Karena justru harus seperti itu kan. Jadi duit yang cari kita, bukan kita yang cari duit gitu. Tapi balance juga. Karena of course. Aktif pasif itu harus ada bersamaan ya. Jadi lo kalau misalnya duit yang cari lo kan lo pasif. Tapi ketika lo cari duit kan lo aktif gitu lo. You fulfill something like inside your life, apa lo butuh apa segala macem. Itu fulfill. Tapi ketika duit yang nyari lo juga ada satu bagian yang fulfill. Jadi bagusnya adalah gue gini, gue bersyukur gue kawin di usia yang pas ya, 24 tahun, gue masih muda waktu itu. Gue dapet suami gue tuh umurnya 32 tahun dan we are a very good team. That's the key actually. We are a very good team. Jadi kita ya kalau dibilang berantem sama pasangan lo tuh lo harus team, a great team. He's a very good supporter. Ya kalau dibalik juga gue juga support him 100%. Pasti. Jadi more than 100% maybe ya berapapun yang bisa gue support gitu loh. Tapi laki gue tuh memang a very good supporter apapun. Dia tuh yang awalnya kayak kamu tuh udah lama gak nyanyi. Tahun 2015 nih. Nah kamu gak mau nyanyi lagi? Dia tahu kali ya gue udah bingung, udah kadang kunung di rumah ke orang bego, dia juga capek kalau ngeliat muka gue mulu ya. Tapi kita kan 24 jam bersama kan lo tau ya, gue sama Jeffrey tuh kayak tweedledee and tweedledum. Jadi dia yang comes up with the idea, kamu mau nyanyi lagi? Ayo, kalau mau nyanyi nggak apa-apa kan anak-anak udah mulai gede, kamu bisa mau ngapain, kamu mau punya karir apa, ayo silahkan. Kamu kan soalnya kan lumayan kreatif, kamu bisa melakukan ini itu. Makanya kan sekarang gue collapse beberapa hal. Jadi tujuan gue adalah pada akhirnya gue apa yang lo lakukan sekarang? Gue akan punya home living sendiri. Itu tujuan gue. Jualan tuh? Ya. Maksudnya home living own brand? Iya. Oh wow. Okay. My own brand. Yang akan dibuka di Kemang? Atau jualannya online? On the way ya, kan pelan-pelan satu-satu. Jadi kan kita lihat karena kan this is pandemic, jadi kadang-kadang kita nggak bisa lihat jauh ke depan karena kan kita harus lihat situasi. Tapi gue setuju lo cocok banget kalau lo punya home living. Sampai dibikin kantor sama laki gue di rumah, ini kantor buat kamu. Kalau misalnya ini bagian ini. Oh, I love it. Itu lo banget. Gue setuju. Tapi gue juga cinta gitu loh, gue seneng.
Dan dengan kalau misalnya lo buka home living lo di Kemang juga gue rasa sangat cocok, itu lo banget. Dan gue tinggal di Kemang, gue Dan pikir tinggal di Kemang. kenapa Oke, berarti enggak? dia udah mau buka. Aduh, banyak banget sih duitnya teman gue ini. sabar, Hebat deh. nggak juga, jadi pelan-pelan karena kan gue Iya, pengen iya, tahu iya. pasar. I support you 100%. Kalau untuk itu tuh keren, itu You lo always banget. support Tapi I your friend. love, nggak maksudnya gue itu lu banget itu. Iya. Ih, cannot wait kalau itu benar-benar. Itu passion gue. Itu passion lo, itu passion lo, gue. iya. Gue mau jadi interior stylist, bukan interior designer ya. Jadi Interior stylist. stylist. That is a very good kalau title, interior ya. designer kan you design all the things. Exactly. Ini enggak, gue nge-stylein Ya. aja. Gitu. Kayak lo kan fashion style. Oh. Lalu, Lalu jadi di perjalanan itu karena memang orang, ya gue lihat nih di sosial media gue kan cuma Instagram. Gue lihat orang-orang seneng gue pakai baju yang cuma begini-begini aja. Jadi gue punya collabs baju. ya. Orang punya lihat gue Apa namanya brandnya? Hendy Lupa gue. Huang ex collabs with Agatha Suci. Ya, betul. Jadi semuanya cuman Kemeja. gitu. Terus dari gitu gue collabs sepatu, tapi sustainable ya terus ya. Maksud gue nggak Sepatu stop. apa ya brandnya? Taya Shoes ex Agatha Suci juga. Taya Shoes. Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang, masih Oke. jalan. Dan juga gue lagi mau bikin ini project yang bakal keluar adalah gue mau bikin talenan. Bisa ya Nek, lo kepikiran ke sana ya Nek? Karena lo suka Jadi- masak juga. Karena gue suka masak, jadi gini. Tapi talenan murah kan. Mulai suka mancing Loh, gue. talenan gue tuh 200.000 loh. Gue belinya. Talenan apa? Lo adik-adik aja lo. Talenan tuh talenan. Ya, gini. ya nanti. Jadi Talenan kayu kan, terbuat dari kayu apa terbuat dari batu, kayu, batak. tapi ini adalah premium talenan. Udah itu dulu. Berapa premium. itu harganya? Ya nanti kan gue juga lagi masih menggodok semuanya apa segala macam, dan gue tuh emang seneng bikin segala sesuatu sustainable kan. Jadi gue pengennya tuh jangka panjang sama dengan gue lagi kerjasama dengan beberapa brand karena gue mau pindah rumah. Ada banyak brand nih, gue kerjasama sama beberapa brand untuk dekor rumah gue. Gitu loh, apapun itu ya gitu loh, maksudnya insya Allah lighting. Sama tuh kayak Patricia Gao kayaknya. Hebat-hebat banget sih ya anak-anak muda zaman sekarang. Kayaknya Anak-anak udah muda, ketuaan. terus gue anak-anak muda. Iya, benar. Lighting and then maybe sanitaire, maybe kitchen and everything. Jadi gue tapi sesuai apa yang gue mau dan Exactly. dan apa yang gue suka gitu loh, bukan apa yang mereka offer begini lo ini Exactly. ini buat lo Ci. Tapi tag kita ya bukan not as simple as that. Iya, Tapi iya, kita iya. kayak collaboration. Harus yang bener-bener collab. Ya, dan gue pengen punya produk With your yang sama. style dan ya. Betul. Gua Karena nggak itu mau- rumah lo nantinya. Yes, gue nggak mau yang saat itu. Tapi gue lebih suka kayak begitu karena lo akan memberikan transfer atau lo akan explore pesan lebih benar. Basically Lebih ya. lu. Ya, gue pengennya begitu, dan kan nggak semua. Jadi gini, kan nggak semua. Kalau sekarang kan lagi zaman endorsement apapun lah ya. Nggak, gue bukannya sombong. Follower gue sedikit kan, cuma 500 ribuan. Banyak gitu ya. tahu itu. Ya dikit lah gitu lah. Gue juga nggak Lo berusaha kumpulin bikin- ya 500.000 orang, nggak nyampe. Sini ke Kemang, say. Lalu? Terus gue nggak berusaha untuk bikin konten sesuatu apa biar viral, no gitu loh. Gue cuma pengen gue punya kehidupan ini lifestyle gue dan segala macam. Gue pengen orang-orang Real aware life. of that. And then gue pengen bikin buku tentang my lifestyle, how I drink my wine, how I cook my meals, how I raise my kids, and then how I arrange my house. That's the thing gitu loh. Maksudnya gue pengen bagi ke orang-orang, ya secara introvert ya, baginya di buku bikinnya. Setuju gue. Jadi akan menujunya sih ke situ sebenarnya. Jadi gue Nice. pengen, dan ketika jadi buku kan sustainable. Akan terus ada. Akan terus ada, nggak mungkin nggak ada ya. Ya gitu loh. Gue pengennya tuh kehidupan tuh begitu gitu loh. Jadi jauh dari kayak misalnya kayak gini. Yang gue utamakan adalah tetap kehidupan gue dengan anak-anak dan suami gue. Ya, dan gue nggak mau ganggu itu. Makanya gue pikir alangkah baiknya gue punya sesuatu yang tidak mengganggu itu, tapi juga membuat gue bahagia dan gue punya me time, tapi juga sustainable dan menghasilkan uang. Itu yang gue pikirin. Tapi ini terakhir ya, apa sih pesan lu ya? Gue pengen tahu, bukan pengen tahu, dan ini gue berharap sekali dari teman-teman di Ruang Cerita Delano, khususnya perempuan.
di zaman sekarang menuju ke depan 10-20 tahun ke depan, gue rasa these millennials lah, Gen Y, Z yang kayaknya udah beda banget gaya hidupnya. Dan plus ditambah dengan netizen yang sudah mempunyai crown-nya sendiri lah ya, bahwa mereka tuh kayaknya sudah bisa menciptakan bumi sendiri gitu ya, netizen ini, which is somehow I don't understand. Lo dari mana ya, gitu lahirnya. Tapi apa yang lo mau share gitu, maksudnya apa yang lo mau kasih semangat buat mereka untuk benar-benar bisa membungkus diri mereka untuk jadi perempuan yang kuat buat diri lo sendiri dan keluarga lo, sebagai istri dan sebagai tanggung jawab lah. Apa yang lo mau bisa ajak mereka gitu buat teman-teman gue? Kalau misalnya kita mau, if you want to change the world, you have to change yourself first lah, ngomong kasarnya begitu ya. You accept, itu nomor satu, acceptance is the root of everything. Lo harus terima ya. Lo harus terima hidup lo kayak apa gitu lah ya, maksudnya lo nggak membandingkan hidup lo dengan orang lain. Exactly. Jadi kadang-kadang kalau orang bilang, ih laki gue tuh begini nggak romantis, kalau laki lo mah romantis. Aduh, hidup tuh nggak cuma laki romantis sama laki nggak romantis doang. Setuju. Percayalah, gue 17 tahun hidup sama Jeffrey tuh nggak ada romantisnya gitu. Ya, tapi maksudnya gini, ketika gue butuh pun, gue tahu dia nggak akan melakukan itu, dan gue nggak mau dia melakukan itu dengan apa ya, dengan feeling kalau dia harus melakukan itu supaya membuat gue bahagia, tapi itu bukan dia, nggak usah. Jadi you accept terus begitu gini, daripada lu mikirin orang itu melakukan ini itu kok dia nggak begini ke gue, lu lakuin dulu deh ke orang. You give first, ya. Then you will take. Then will you receive. Without take lagi. Lo akan menerima si taburan apa yang lo. Betul. Lo kasih aja lo akan dulu. tuai apa yang lo tabur. Lo kasih aja dulu, tanpa lo berpikir itu akan balik lagi ke lo. Exactly. Ya nggak usah lo pikirin, apa yang udah lo kasih. Gitu loh, that's it gitu loh. Ya udah kesini-sininya, ya udah begitu aja, hidup gue ya begitu terus. Akhirnya terjadi berjalannya begitu aja. Terus nggak usah berusaha menjadi orang lain, jadi diri sendiri aja. No matter how bad itu penting tuh. You are di mata orang lain. Betul, jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri aja. Gak suka gue juga bilang, Karen apaan sih lo? Ya kalau temen kan beda cerita ya, Nek. Pasti kalau misalnya bukan temen tuh beda cerita lagi gitu loh. Tapi jadi diri lo sendiri aja, gak usah maksain. Itu dia. Oke deh.